Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, apakah kalian tahu ada berapa macam puasa wajib? Mungkin sobat beriman pasti mengetahui puasa Ramadan. Namun, itu hanya sebagian dari puasa wajib yang kita ketahui. Selain dari itu, ada yang dinamakan dengan puasa kafarot. Dan apakah kalian tahu apa itu puasa kafarot? Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, dan untuk meningkatkan ketakwaan serta keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahuinya, mari kita coba simak video berikut ini. Puasa kafarot. Puasa kafarot ini sendiri adalah puasa yang hukumnya menjadi wajib apabila seseorang melanggar satu di antara beberapa dosa. Tujuan dari kafarot ini sendiri adalah menebus dosa yang memang pernah dilakukan. Bukan hanya sembarang dosa, melainkan dosa yang besar dan dosa-dosa yang memang hanya dapat diampuni atau ditebus melalui puasa kafarot. Contoh dosa kafarot. Yang pertama adalah zihar. Zihar adalah ucapan seorang suami yang menyerupakan tubuh istrinya sama dengan tubuh yang haram dinikahinya. Seperti contoh seorang pria yang menyerupakan tubuh istrinya dengan punggung ibunya, maka dia wajib membayar kafarot, yaitu dengan cara seperti memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Yang kedua adalah kafarot karena ibadah haji. Dalam melaksanakan ibadah haji, kita tidak diperbolehkan untuk berhenti di tengah jalan pada saat pelaksanaannya, dan apabila berhenti di tengah jalan dengan sebab-sebab khusus, maka kita wajib mengganti ibadah haji yang terbatalkan dengan ibadah lainnya yang sudah ditetapkan, dan salah satunya adalah puasa. Adapun sebab-sebabnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, jika terkepung oleh musuh saat berhaji dan ibadah hajinya terbatalkan. Maka untuk mengganti ibadah haji yang terbatalkan adalah dengan cara menyembelih hadyu atau hewan kurban yang mudah didapat. Dan sebelum hadyu atau hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya, maka kita tidak boleh mencukur kepala. Yang kedua, jika kondisi seseorang sakit saat berhaji dan prosesi pelaksanaan haji terbatalkan, maka dia wajib menggantinya dengan berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Yang ketiga, mengalami penyakit atau gangguan di kepalanya yang mengharuskannya bercukur pada saat berhaji, maka dia wajib menggantinya dengan berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Yang keempat, menjalankan umroh sebelum berhaji di bulan haji, di mana saat itu kondisi damai dan tenang. Maka kita diwajibkan untuk menyembelih hadyu atau hewan kurban. Jika kita tidak bisa, maka berpuasa 3 hari ketika masa haji, dan ditambah 7 hari setelah kamu kembali ke tanah air. Yang ketiga adalah puasa kafarot karena melanggar sumpah. Apabila seseorang bersumpah akan sesuatu tetapi dia tidak memenuhinya, maka dia wajib membayar kafarot, yaitu puasa 3 hari ketika tidak mampu memberi makan kepada 10 orang miskin. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 89 yang memiliki artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarot atau melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Dan barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarotnya adalah puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarot sumpah-sumpahmu. Bila kamu bersumpah dan kamu langgar, dan jagalah sumpahmu, demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Dan yang keempat adalah puasa kafarot karena pembunuhan tanpa disengaja. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 92, seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lainnya. Namun jika itu mukmin tidak disengaja membunuh mukmin lainnya, maka kita harus memerdekakan budak atau hamba sahaya yang beriman. Lalu membayar diat atau harta yang wajib dibayarkan atas tindak pidana dan diserahkan kepada keluarga yang menjadi korban pembunuhan tanpa disengaja. Kecuali jika keluarga korban memaafkan pelaku dengan membebaskan harta pembayaran tersebut.
Jika yang terbunuh tanpa sengaja adalah orang kafir atau non-muslim oleh seorang mukmin, maka ada perjanjian damai di antara kamu dan mereka. Untuk itu diwajibkan si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga korban yang berasal dari kafir atau non-muslim tersebut, serta memerdekakan budak atau hamba sahaya yang beriman. Namun jika tidak mendapati budak, maka si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat terhadap Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang kelima, puasa kafarot karena berhubungan suami istri di bulan Ramadan dengan sengaja pada saat puasa di siang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan, sedangkan di malam hari diperbolehkan. Jadi, barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, maka ia wajib membayar kafarot atau denda. Kafarot bagi orang yang melakukan pelanggaran ini ada 3 tingkatan, yaitu: pertama, membebaskan budak. Yang kedua, bila tidak mampu membebaskan hamba sahaya atau budak, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, bila berpuasa selama 2 bulan juga tidak kuat, harus memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Jumlah fakir miskin yang harus disedekahi adalah 60 orang. Kafarot karena membunuh binatang buruan pada waktu ihram. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat ke-95 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarot membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa memiliki kekuasaan untuk menyiksa." Agar terhindar dari dosa kafarot, kita harus mengetahui macam-macam perkaranya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.